Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiandra dari kelas 4 Gaza. Hari ini saya akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, bertahun-tahun lamanya mereka belum memiliki keturunan. Allah mengaruniai Siti Hajar dengan anak, dan akhirnya setelah berpuluh-puluhan tahun Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mempunyai anak. Anak itu namanya adalah Nabi Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tempat terpencil. Setelah sampai, Nabi Ibrahim langsung meninggalkan mereka. Siti Hajar kebingungan, kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan tidak berbicara satu kata pun, dan bertanya, kenapa kau meninggalkan aku dan anakmu? Tapi Nabi Ibrahim malah nunduk dan tidak menjawab. Dan Siti Hajar bertanya lagi, apakah ini perintah Allah? Dan Nabi Ibrahim menjawab, iya. Siti Hajar menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ismail kehausan di tempat panas dan gersang itu. Di tempat itu tidak ada pohon atau tempat berteduh. Nabi Ismail merasa haus dan menangis. Siti Hajar yang tahu karena anaknya haus mencari air dari Bukit Safa dan Bukit Marwah kemana-mana, tapi tidak menemukan air sedikit pun. Dan melihat di dekat anaknya muncul air yang dia tendang-tendang. Nabi Ibrahim menangis dan menendang-tendang tanah hingga keluar air yang disebut air Zam-Zam. 10 tahun lamanya Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan istri dan anaknya. Pada akhirnya mereka bertemu kembali. Dan di kota itu, Nabi Ibrahim serta anak dan istrinya dihormati karena dibilang pemilik air Zam-Zam. Malamnya Nabi Ibrahim tidur dan mendapatkan mimpi jika Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. 2 hari berturut-turut Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi itu. Dan setelah ketiga kali mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim sadar apakah ini Allah menyuruhnya untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail menerima dengan sabar dan ikhlas. Saat mereka ingin pergi ke tempat untuk menyembelih Nabi Ismail, Iblis mengganggu mereka dan berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, teganya kau kepada anakmu. Setelah bertahun-tahun lamanya kau meminta kepada Allah untuk mempunyai anak. Setelah punya anak, kau malah ingin menyembelih anakmu. Tapi Nabi Ibrahim tidak percaya kepada iblis dan yakin perintah Allah. Ia mengambil kerikil dan melemparkannya kepada iblis itu sehingga iblis itu pergi. Setelah sampai di tempatnya, Nabi Ibrahim sudah siap ingin menyembelih Nabi Ismail. Tapi Allah menggantikan Nabi Ibrahim dengan seekor domba dan Nabi Ismail selamat. Nabi Ibrahim akhirnya tidak jadi menyembelih anaknya dan menyembelih domba. Ini yang disebut dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kalian tahu kan bangunan Ka'bah? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang membuatnya. Sebenarnya bangunan ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim belum lahir. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya meninggikan bangunan Ka'bah. Saat meninggikannya, Nabi Ibrahim kesulitan untuk naik dan meninggikan bangunannya, dan dia mengambil batu lalu menaiki batu itu hingga dia bisa menjangkau dindingnya dan meninggikannya.
Setelah dia turun, bekas kakinya ada di batu itu, dan inilah yang dinamakan Makom Ibrahim. Nabi Ibrahim juga disebut dengan Bapa para nabi karena nabi-nabi lainnya setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga dikaruniai Allah dengan umur yang panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.